السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء أين تعتاد المتوفى عنها زوجها. Ini adalah bab terakhir dalam kitabun nikah yang ada dalam Sunan At-Tirmidzi, yaitu bab di manakah perempuan yang meninggal dunia suaminya melakukan masa iddahnya. Jadi ini cocok dengan bahasan terakhir dalam kitabun nikah. Dengan meninggalnya suami maka selesai semua urusan. Meninggalnya suami, urusan suami selesai, tanggung jawabnya selesai. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan, inqata', terputus semuanya. Dari itulah barangkali Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala meletakkan bab ini di bagian paling akhir dalam kitabun nikah. Ini bahasan tentang aina ta'taddul mutawaffa anha zawjuha. Di manakah perempuan yang meninggal dunia suaminya itu melakukan masa iddahnya. Baik. Di sini ada hadis, satu hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Qala haddatsana al-Ansari qala anba'ana Ma'an qala anba'ana Malik an Sa'd bin Ishaq bin Ka'ab bin Ujrah an ammatihi Zainab binti Ka'ab bin Ujrah anna al-Furai'ah bint Malik bin Sinan. Ini sahabiat bernama Al-Furai'ah, dan nama sahabiat inilah kemudian yang menjadi simbol dari hadis ini. Ulama sering mengatakan hadis Al-Furai'ah dalam kitab-kitab fiqih, maka maksudnya adalah hadis ini diambil dari nama sahabiat ini. Ini Al-Furai'ah binti Malik bin Sinan, wa hiya ukhtu Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau adalah saudari dari sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma. Jadi diingat, ini hadis Al-Furai'ah namanya. Ini ada kisah tentang beliau. Beliau asal usul dari munculnya hadis ini. Dari itu disebut dengan hadis Al-Furai'ah. Akhbaratha annaha ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu an tarji'a ila ahliha fi Bani Khudrah. Beliau memberitahukan bahwasanya beliau pernah menemui Rasulullah SAW. Beliau menemui dalam rangka bertanya kepada beliau, apakah boleh beliau kembali pulang ke rumah keluarganya yang ada di Bani Khudrah. Ini Abu Sa'id Al-Khudri. Al-Khudri itu nama kabilah, yakni Bani Khudrah. Beliau bertanya ini Al-Furai'ah, apakah boleh beliau kembali ke keluarganya yang ada di Bani Khudrah. Sebabnya kenapa? Wa anna zawjaha kharaja fi talabi a'budin lahu abaqaw. Beliau itu, yakni Al-Furai'ah, memiliki seorang suami. Suaminya itu pergi mencari budak-budak miliknya. A'bud, ini ada berapa budak yang pergi kabur, dicari sama beliau. Fi talabi a'bud. A'bud itu abdun, artinya budak, jamak dari kalimat abdun, jadi a'bud. Abaqau, ini kabur, pergi.
hatta idza kana bi tarafil qadum, sampai pada ketika kemudian Abu Sa'id suaminya Furai'ah tiba di pinggiran suatu lokasi yang bernama Al-Qadum. Al-Qadum ini nama tempat di Madinah. Sudah tahunya itu saja nama tempat di Madinah. Ciri fisiknya tidak tahu. Apalagi ini sejarah yang ribuan tahun yang lalu. Intinya nama tempat namanya Qadum. Lahiqahum faqataluh. Ya, ini budak-budak ini kemudian menguntit beliau. Faqataluh, dan membunuhnya. Jadi kasus ini pembunuhan terjadi karena dibunuh oleh budak-budaknya. Mungkin terjadi seteru, budaknya bersekongkol, kabur, dicari, dibuntuti, dia dibunuh. Ini kisah singkat yang disebutkan oleh Al-Furai'ah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal keadaan suami beliau. Nah, lalu bagaimana jalan keluarnya? Sekarang saya seorang perempuan yang sudah meninggal suaminya datang nanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau berkata, fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arji'a ila ahli. Saya bertanya, minta ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh tidak kiranya saya kembali ke rumah keluarga saya yang ada di Banu Khudrah tadi itu. Inilah manfaatnya keluarga. Itulah berharganya keluarga. Jadi anak perempuan kita kalau misalnya suaminya meninggal atau terjadi rumah tangga yang tidak harmonis, naudzubillah min dzalik, terjadi perpecahan, kemana dia kembali itu anak perempuan? Kemana sebenarnya? Ujungnya kemana? Ke keluarga. Ke keluarga. Fa inna zawji lam yatruk li maskanan yamlikuh. Maka sesungguhnya Rasulullah, suami saya ini tidak meninggalkan untuk saya tempat tinggal yang dia miliki. Belum punya rumah, tidak ada warisan tempat tinggal. Nah, ini kabar gembira bagi yang masih ngontrak. Jangan terlalu bersedih ya. Yang penting rumah itu bisa punya akses, bisa kita tempati, bisa bayar kontrak, ya sudah. Sambil menabung uang untuk bisa memilikinya, kan begitu. Sambil berdoa, Allah Maha Kaya. Berdoa saja nanti Allah berikan insyaallah taala. Jangan putus berdoa. Tapi maksudnya bukan hanya Anda yang tidak punya rumah. Ini zaman sahabat juga ada. Di sini sekarang juga masih banyak kan yang tidak punya rumah, krisis. Dari itu ya, kita bersyukur bagi yang punya rumah, bersyukur kepada Allah yang diberi nikmat rumah oleh Allah, bersyukur. Diisi dengan ibadah rumah itu, banyak berzikir di dalamnya, jangan maksiat di dalamnya. Wala nafaqata, dan tidak juga memberikan saya nafkah, tidak ada nafkah yang ditinggalkan. Begitu keadaannya. Jadi tidak ada jalan keluar nih. Bagaimana? Ya Rasulullah, saya ingin balik saja ke rumah keluarga saya. Qalat, beliau berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Awalnya Nabi berkata begini, bersabda, na'am, thayyib, iya, silahkan. Qalat fansaraftu. Lalu beliau berkata, ini Al-Furai'ah, lalu saya pergi hatta idza kuntu fil hujrah ay fil masjid, sampai akhirnya saya duduk di Al-Hujrah, ini Masjid Nabawi yang sekarang. Dia temui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian keluar, tiba di masjid,
nadani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau amara bi fanuditu lah. Ini Rasulullah memanggil saya kembali atau memerintahkan saya untuk balik, dipanggil lagi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bersabda, "Kaifa qulti?" Apa itu yang kamu katakan? Apa perkataanmu? Qalat faradattu alaihi al-qissah allati dzakartu lah. Saya kemudian kembali menceritakan kisah yang tadi tentang perkara zauji, perkara suamiku. Jadi disuruh ulangi sama Nabi ceritanya. Diceritakan lagi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kemudian, umkuthi fi baitik hatta yablughal kitabu ajalah. Kamu selesaikan masa iddahmu, tetap tinggal di rumahmu saja sampai iddahmu selesai. Sampai iddahmu selesai. Di rumah maksudnya di sini di rumah yang tempat dia berada ketika meninggal suaminya. Nah, itu kata ulama mengatakan perempuan yang meninggal suaminya maka masa iddahnya itu dihabiskan di rumah tempat di mana suaminya itu meninggal dunia, di situ ditakziahkan, di situ datang diziarahi sama masyarakat, maka di situlah dia tinggal. Ini maksudnya kata ulama. Sampai selesai iddahmu. Qalat fa'tadattu fihi 4 ashhurin wa 10. Maka aku pun menyelesaikan masa iddahku di dalamnya selama 4 bulan 10 hari. Sebagaimana telah kita bahas pada kajian yang dulu, bahwasanya iddahnya perempuan yang meninggal dunia suaminya berapa? 4 bulan 10 hari. Itu antum ceritakan ke istri antum. Ini yang sepuh-sepuh. Wahai istriku, nanti kalau saya meninggal dunia iddahmu sekian bulan. Jangan nanya ke orang lain. Ajarkan di agama. Tidak tahu kapan maut datang menjemput. Tapi kalau kamu meninggal duluan, saya mau nikah lagi, begitu. Nah, perkara biasa sebenarnya. Cuma terlalu banyak drama saja di hidup itu. Qalat falamma kana Utsman, manakala kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah. Ya, artinya di sini Al-Furayyah hidup sampai zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anha. Arsala ilayya fasalani an dzalik. Beliau mengutus kepadaku seseorang dan bertanya kepadaku tentang perkara tersebut. Kisahnya tadi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya menghabiskan masa iddahnya di rumah di mana tempat suaminya meninggal dunia, ketika meninggal dunia. Fa akhbartuhu fattaba'ahu wa qadha bihi. Aku pun menceritakannya bagaimana Nabi memutuskan dan beliau pun mengikutinya dan mengambil keputusan hukum dengannya. Ya, ini buah dari keberkahan Al-Furayyah radhiyallahu taala anha dengan sebab kisah hidup beliau yang pedih seperti itu menjadi salah satu penyebab kemudian munculnya hukum dalam syariat Islam dan dibaca sampai hari ini dan disebutkan mana namanya radhiyallahu taala anha. Jadi ini kesimpulannya. Bahasan tentang perempuan yang meninggal dunia, suaminya iddahnya kata ulama di rumah di mana suaminya masih tinggal ketika dia meninggal dunia tersebut. Taib. Apa hikmahnya perempuan disuruh menghabiskan masa iddahnya meskipun suami sudah meninggal dunia? Ya, kata ulama, karena masih ada air laki-laki itu dalam diri perempuan tersebut. Ini selama 4 bulan 10 hari digauli sama suaminya. Nah, 4 bulan 10 hari ke depan itu airnya masih ada di badan perempuan itu. Supaya betul-betul bersih, dibuatlah iddah itu sehingga kalau ada yang melamarnya dia
menjadi seorang perempuan yang sudah betul-betul utuh, tidak ada lagi bekas apapun dalam dirinya. Itu hikmahnya kata ulama. Dan perempuan yang meninggal suaminya tidak diperkenankan keluar tanpa ada uzur yang syar'i. Disuruh dia menghabiskan waktunya di rumah tanpa ada kalau tidak ada uzur. Dan ini masalah kontemporer pernah terjadi. Ada seorang jemaah, kami kenal juga orangnya, rahimahullahu taala, meninggal dunia, kemudian meninggalkan janda dan bertanya seperti itu, bagaimana saya habiskan waktu sebagai seorang perempuan yang mutawaffa anha zawjuha, sementara dia harus mengantar anaknya sekolah, sementara harus menyelesaikan urusan suaminya, karena kebetulan suaminya masih terkait dengan hutang piutang dengan orang lain, karena dia bergerak di bidang jasa, masih ada yang belum diselesaikan, sertifikat ini belum selesai, ini belum selesai. Nah, itu jadi pelajaran kita yang masih hidup, waspada, diberesin dulu tuh hak-hak orang. Jangan kita meninggal dunia, istri kita bingung, gimana ngurusnya ini, dia kan perempuan. Ya, akhirnya kita fatwakan bagaimana, sementara dia tidak punya keluarga, tidak ada siapa-siapa lagi. Ya boleh dia pergi keluar kalau sebatas untuk urusan hal-hal perkara darurat. Baik. Inilah rahmat Islam kepada perempuan. Inilah syariat Nabi Muhammad SAW dalam mengatur kehidupan manusia. Dari dia baru lahir sampai dia meninggal dunia, sampai nasib istrinya pun ditentukan oleh syariat. Dia sudah diatur. Untuk meninggal dunia mungkin tidak sempat berwasiat, sudah ada aturannya. Dia tinggal di sini. Nak berhak, enggak boleh dikeluarkan. La tukhrijuhunna min buyutihin. Jangan keluarkan dari rumahnya selama di masa iddah, mau pamannya, mau anak tirinya, mau siapa, enggak boleh dia keluarkan, itu haknya dia. Supaya tidak terjadi kezaliman. Dan ini banyak dilanggar oleh orang. Kalau meninggal suaminya, belum seminggu udah disuruh keluar istri orang. Zalim itu tidak boleh, itu hak Allah yang dia langgar. Nah, baik, selesai itu kita bernikah dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dengan meninggalnya seorang suami. Kita masuk ke kitab berikutnya, Kitabul Buyu', kitab jual beli. Nah, ini kitab berikutnya yang ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Kitabul Buyu'. Kitabul Buyu'i an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ibadah rukun Islam, wudu, salat, zakat, puasa, haji dan umrah, kemudian pernikahan yang dia adalah kebutuhan primer manusia, kemudian pindah ke kebutuhan yang lebih paling mendasar lagi, yaitu buyu', muamalah namanya, disebut muamalah, yang dengannya lah kemudian manusia menjalani hidupnya di atas bumi ini, untuk dia bisa mendapatkan uang, untuk dia bisa mendapatkan makanan yang halal, minuman yang halal, harta yang halal, kendaraan yang halal, tempat tinggal yang halal, diatur oleh Allah, diatur oleh syariat, namanya buyu', jual beli. Karena pada dasarnya harta yang ada di atas muka bumi ini milik Allah memang, tapi Allah atur supaya tidak terjadi kezaliman, tidak terjadi kezaliman di antara satu dengan yang lainnya. Kalau tidak ada buyu yang dia adalah cara untuk menghasilkan harta, maka orang akan saling bunuh-membunuh. Saya mau itu, ya bunuh orangnya, ambil jalan pintas. Nah, dan itu jalan yang diharamkan oleh syariat. Dan itu banyak sekali kan modus pembunuhan itu, di antaranya karena apa? Karena harta kan. Awalnya karena harta. Buyu' hukumnya halal, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba.
Allah Subhanahu wa taala halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Orang Yahudi dan orang kafir menyangka jual beli dan riba itu sama. Innamal bai'u mithlur riba. Sungguhnya jual beli itu sama seperti riba. Ya, ini sama-sama cara yang boleh, baik, bagus untuk mendapatkan harta. Tapi hukum di tangan Allah. Meskipun dengan kacamata manusia, kacamata orang kafir, atau kacamata ilmu ekonomi itu menguntungkan riba, tapi tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu Allah bantah. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi manusia nampaknya sama, di sisi Allah tidak. Yang menjadi i'tibar, yang menjadi pertimbangan adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan pandangan manusia. Dan itu Allah membantahnya itu dengan kalimat, dengan ayat tadi. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Itu bantahan atas ucapan mereka pada ayat sebelumnya. Innamal bai'u mithlur riba. Sungguhnya jual beli sama seperti riba. Nabi SAW juga bersabda, Su'ila Rasulullah SAW ayul kasbi atyab. Rasulullah ditanya, usaha apa yang paling bagus? Amalur rajuli biyadi. Pekerjaan seorang langsung dengan tangannya. Ini nomor satu. yakni memproduksi sesuatu, berarti kan membuat sesuatu dengan tangan sendiri, memproduksi, atau masuk dalamnya menjadi karyawan di sebuah PT yang memproduksi sesuatu karena dia bekerja dengan tangannya langsung. Nah, masuk ke situ insyaallah taala. Umum amalur rajul biyadi wa kullu bai'in mabrur. Dan semua jual beli yang mabrur. Mabrur di sini maksudnya tidak sama dengan mabrur yang ada di haji. Haji mabrur kan bisa. Antum pulang dibilang haji mabrur. Beda maksudnya. Kata ulama, mabrur di sini di hadis ini maksudnya la ghisya fihi wala khiyanah. Tidak ada tipu daya di dalamnya dan tidak ada bentuk khianat. Jujur. Jujur. Ini yang atyab. Tayyib, baik, bagus. Halalan tayyibah, halal dan tayyib. Kalau makanan kita halal, cara mendapatkannya halal, cara mendapatkannya tayyib, mudah doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi bersabda, "Wa malbasuhu haramun, wa mat'amuhu haramun, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah." Makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram. Dia berdoa, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Dia angkat tangannya, "Ya Allah, saya minta ini." Bagaimana dikabulkan? Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Tayyib, Maha baik, Maha bagus. Tidak akan menerima amalan hambanya kecuali yang baik-baik dan bagus-bagus. Nah, itu prinsip kita berarti jemaah dalam mengarungi sisa hidup kita. Cari yang tayyib. Dan pengalaman hidup mengajarkan kita, tidak selamanya yang banyak itu membahagiakan. Memang bisa membahagiakan di awal-awal, setelahnya kerepotan, setelahnya jadi mubazir, tidak terurus. Dia punya rumah di sini satu, ada di Pondok Timur, di Galaksi ada satu, Jonggol ada satu, di Jakarta ada satu.
di Aceh ada satu. Bagaimana tuh dia mau nikmati semuanya? Kalaupun dia ingin nikmati semuanya, habis usianya untuk safar. Hari ini ke Aceh, hari ini safar, enggak enak Pak, capek. Tidak bisa dinikmati dan menjadikan kita lalai. Dari itu Allah ingatkan, alhaakumut takatsur. Memperbanyak harta itu cenderung membuat kamu lalai. Tapi manusia tabiatnya begitu. Tabiat jiwanya seperti itu. Wala yamla afahu illa turab, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa menghentikan kerakusannya untuk terus kecuali tanah. Kecuali tanah masuk ke mulutnya, maksudnya sudah masuk liang lahat, baru selesai. Itu faedah orang pelajari kitabul buyu, dia ingat akhirat. Cara mendapatkan harta itu dengan buyu, dengan jual beli yang thayyib. Maka hadis ini mukaddimah untuk buyu ya jamaah. Kita belum masuk ke hadisnya. Kalau hadis buyu dalam Sunan Tirmidzi banyak sekali dan mungkin ini sampai setahun tidak selesai. Mudah-mudahan umur panjang ya. Amin. Berarti Nabi sudah buatkan rekomendasi pekerjaan yang paling bagus itu diantaranya apa? Jual beli. Baik secara usaha, baik secara penghasilan, baik secara pendapatannya, pemasukan. Maka dari itu kalau ingin kaya ya jual beli. Belajar jual beli. Dan uniknya belajar jual beli itu tidak ada sekolahnya. Justru yang sekolah-sekolah itu jadi karyawan dia. Kalau yang jual beli itu dia nggak sekolah biasanya. Dari kecil dia ke pasar, dari kecil dia hidup di Tanah Abang, dia hidup di dunia seperti itu, bertambah usia, bertambah pengalaman, akhirnya dia menjadi orang kaya. Yang tadinya dia hanya di pasar, dia menjadi pemain, kemudian pemain pasar induk. Tadinya dia hanya penonton, lama-lama dia yang jual beli mobil. Baik, jual beli itu. Bahkan sekelas negara di antara pemasukan ini kan jual beli dengan negara lain. Ini jual timah, ini jual batu bara, iya kan? Ini jual apa lagi? Uranium, nikel, semuanya dijual itu. Yang nggak dijual cuma udaranya aja. Di Indonesia itu dijual semuanya. Udara dijual enggak jemaah? Enggak bisa ya. Mungkin suatu saat, mungkin wallahu alam. Karena Indonesia banyak hutannya, dijual udara Indonesia. Dijual untuk dikorup kemudian. Nauzubillah min. Ini menyedihkannya itu. Dikorupsi, dimakan sendiri oleh oknum-oknum pejabat yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah kerusakan akhirnya. Maka ini solusi untuk anak-anak kita, untuk generasi kita, terutama yang menuntut ilmu syar'i. Dia ke pesantren, dia jurusannya agama, dia harus bisa melakukan jual beli untuk kemandiriannya. Tidak mungkin dia menjadi karyawan, dia menuntut ilmu, habis waktunya. Nah, jadi dia belajar, nah, jadi dia murojaah, nah, jadi dia beramal, nah, jadi dia berdakwah. Untuk mengimbangi ya jual beli. Dan itulah kauniyah yang dianugerahkan kepada baginda Rasulullah SAW oleh Allah. Di usia mudanya beliau melakukan tijarah bersama Khadijah dengan barangnya Khadijah. Rasulullah terlibat langsung menjadi seorang pelaku bisnis dan jual beli.
Taib. Nabi juga bersabda, innamal bai' an taradin. Sungguhnya jual beli itu berdasarkan dengan kesukarelaan. Ini hukum sesama manusia. Di antara kaidahnya harus ada sukarela. Ini asal usul dalil-dalil utama yang ada dalam jual beli. Jual beli itu apa? Buyu itu apa? Muqabalatu syai'in bi syai'in ala sabilil muawadhah. Yani menghadapkan sesuatu dengan sesuatu untuk ditukar. Yani menukar sesuatu dengan sesuatu untuk dimiliki. Ketika antum beli sesuatu, berarti antum itu sedang menukar uang antum dengan sesuatu yang ada di tangan orang lain. Untuk apa? Untuk antum miliki. Untuk dimiliki. Dari itulah mengatakan buyu itu adalah aqdu muawadatin maliyatin tufidu milka ainin aw manfaatin 'ala ta'bid. Suatu akad saling tukar menukar. Nah, suatu akad transaksi. Akad itu maksudnya ijab kabul. Ijab kabul itu bentuknya seperti akad nikah itu. Diomongin, saya nikahkan kamu dengan ini, dia bilang saya terima. Jual beli juga begitu. Saya beli kambingmu dengan harga 2 juta, dibayar tunai, saya terima, salaman. Itu jual beli. Akad muawadhah, itu akad namanya, transaksi. Kemudian ulama mengatakan tidak harus dengan ucapan seperti itu, karena terlalu memberatkan. Cukup dengan yang dipahami oleh uruf saja kalau itu adalah jual beli maksudnya. Jadi itu hari ini kita pergi ke pasar, tidak ada yang ngomong saya beli bawang seharga sekilo dibayar tunai. Yang jual saya jual dibayar, saya terima tunai, salaman. Sebenarnya sih bagus itu kalau mau diamalkan, tapi kan ribet. Dan ini dibahas dalam istilah fikih dengan ketat, terutama mazhab Syafi'i. Mereka tidak membolehkan jual beli yang mu'atad. Ini mu'atad kurang lebih wallahu alam, seingat kami maksudnya, kalau saya salah bisa ditegur nanti. Yani tanpa ada sighah, tanpa ada ucapan. Cukup dengan pemahaman saja. Serahin uang, ambil pergi. Tidak sah menurut mereka karena tidak ada sighah ucapan jual beli. Nah, tapi nampak kebenaran mazhab Syafi'iyah ini dalam perkara jual beli yang besar. Nah, jual beli rumah. Bisa enggak orang jual beli rumah, ini uang pergi kabur? Tidak bisa. Kemana orang pergi? Notaris. Di situ dia namanya AJB, akad jual beli. Itu mazhab Syafi'i yang punya. Dari itu dalam contoh yang besar lainnya, mobil, kendaraan, motor, akad-akad yang urgen sekali termasuk pernikahan diperketat di situ untuk menutup celah orang bermain-main. Tapi kalau yang kecil oke lah, kita mau autot mas tidak masalah. Mau beli cabai di pasar itu 1.000, 5.000. Ini urgensi kita mengenal maksud dari ulama itu mengatakan akad. Silakan azan dulu, barakallahu fiik. Nah, silakan.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم كما ربنا صغيرا واغفر لنا شيخنا. Baik. Tadi akad, kata ulama jual beli itu adalah aqdun, akad. Akad itu bentuknya adalah ijab dan qabul. Akad untuk apa? Muawadhah. Muawadhah itu artinya dua orang yang saling tukar menukar barang. Maka tidak masuk ke dalam jual beli hibah. Karena hibah itu hanya satu saja. Kalau jual beli dua orang, ada penjual, ada pembeli, yang masing-masing ingin menukarkan barangnya yang dia miliki karena dia butuh dengan barang orang tersebut. Dari itu kita kalau belanja tidak ada istilahnya pembeli adalah raja. Kenapa? Karena posisinya sama-sama butuh. Jangan mentang-mentang Anda belanja Anda mau semau-maunya bilang pembeli adalah raja. La haula wala quwwata. Dapat dari mana itu? La haula wala quwwata illa billah. Kalau semua orang menolak Anda beli, mau kemana Anda mencarinya? Kita boikot dia, jangan beri dia beli. Nangis antum, saya mau beli ayam enggak dapat tuh sebekasi, jangan terima uangnya. Nah, begitu. Jadi ada adabnya. Jadi ada istilah pembeli adalah raja, enggak ada. Dua-duanya punya adab. Yang beli punya adab, yang jual punya adab. Maka karena dia muawadhah, ya, dua pihak saling bertukar yang tadi itu tidak masuk ke dalamnya hibah. Hibah itu adalah akad memberi
datang dari satu arah saja. Yang menerima tidak harus memberi apa-apa untuk dibalikkan. Nah, jelas. Itu bedanya hibah dengan jual beli. Satu pihak saja. Maliyatin kata ulama, muawadatin maliyatin. Barang yang dipertukarkan tadi itu bentuknya adalah harta. Keluar dari harta maksudnya tidak masuk ke kategori harta nikah. Dari itulah kemudian pernikahan itu tidak masuk ke dalam akad jual beli karena yang dipertukarkan itu bukan harta. Nah, laki-laki memberikan mas kawin, perempuan beri mas kawin atau tidak? Tidak. Tapi kehormatan. Nah, dari itu tidak boleh meremehkan perempuan. Tidak bisa dihargakan itu perempuan. Dari itu perempuan yang sedikit maharnya itu berkah karena menunjukkan dia tidak gila harta. Justru itulah menunjukkan harga diri sesungguhnya. Karena kalau laki-laki menghargakannya dengan uang, jadi murah jadinya. Tidak ada, semua orang bisa beli soalnya. Iya kan? Selama masih bisa dibeli dengan harta, dia muawadhah, murah berarti. Ada yang bisa beli. Dari itu jangan mudah untuk mau dibeli. Nanti 5 tahun ke depan nyoblos. Dibeli antum, jangan. Enggak ada. Selama masih bisa dibeli, murah. Ada yang bisa beli. Memang ada yang diberikan oleh perempuan itu dirinya, al-bad'u kata ulama, farjunnya. Tapi itu bukan harta jatuhnya. Dari itulah dikatakan maliyah, pertukaran antara dua harta. Yang perempuan itu tidak masuk ke dalam kategori harta menurut ulama, dan itu yang hak, yang benar. Ulama mengatakan lanjutan dari definisi jual beli nih, tufidu milka ainin, di mana akad tersebut tadi melazimkan memberikan faedah menjadi kepemilikan dari barang tersebut. yakni barang yang dipertukarkan itu jatuhnya menjadi milik setelahnya dari kedua belah pihak tadi itu. Maka tidak masuk ke dalamnya al-ijarah al-muaqqatah, yaitu sewa menyewa. Saya nyewa kontrakan, ini uangnya. Kontrakannya saya miliki tidak selama-lamanya? Tidak, yang sementara. Berarti rumah yang saya kontrak itu milik orang. Berarti tidak boleh saya rusak, harus saya rawat, bertanggung jawab. Dan ini harus diberitahu kepada kaum muslimin yang mengontrak di kota Bekasi, Depok, Bogor, dan di Jakarta. Jangan rusak kontrakan orang. Kontrakan orang masih baru, dia keluarkan harta, ngecat semuanya. Baru malam pertama udah ambil linggis dia. Hari kedua maku di sana sini. Baru sebulan dia keluar dari kontrakan. Bapak, saya selesai ngontrak. Datang-datang punya kontrakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari itulah tukang kontrakan tidak bisa berkembang usahanya. Ya segitu-gitu aja. Akhir bulan harus perbaiki lagi. Di SMS sama yang kontrak, Pak bocor. Perbaiki tukang 200.000 enggak cukup, 500.000 Pak. Itu baru ongkos. Itu 2 hari 500.000. Semen belum. Lebih besar nomboknya. Dari itu banyak kontrakan dijual. Iya kan? Kontrakan dijual. Siapa yang salah itu berarti? Ulah siapa berarti? Pengontrak yang tidak bertanggung jawab. Dan ini tidak mengenal orangnya ya, mau jenggotan, mau tidak, ini masalah akhlak. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Berarti ngontrak tidak masuk ke dalam definisi baik jual beli kata ulama.
karena tidak terdapat di dalamnya akad itu tufidu milka ainin, menjadikan barang tersebut menjadi dimiliki. Kemudian ditambahkan oleh ulama ke dalam kategori jual beli itu au manfaatin 'ala ta'bid, akad transaksi tersebut kemudian memberikan faedah manfaat tapi selama-lamanya. Kalau bentuknya selama-lamanya dia bayar, tapi selama-lamanya boleh saya pakai seumur hidup saya sampai saya meninggal dunia, masuk dikategorikan sebagai baik, kejual beli oleh ulama. Bentuknya manfaat. Baik. Ini definisi dari jual beli. Hukumnya ada 5. Hukum jual beli ada 5. Bisa wajib hukumnya menjual kepada orang yang sangat-sangat terdesak membutuhkan, dan dengan syarat dia memiliki kelebihan barang yang dibutuhkan tersebut, wajib diberikan saudaranya. Di sini bukan lagi masalah keuntungan yang dicari, berarti masalah menolong. Kabai'it ta'am lil muttar, seperti contohnya menjual makanan bagi orang yang terdesak, kalau dia makan dia mati nanti. Mandub, sunnah hukumnya dianjurkan kabai'i kulli syai'in fihi manfaatan linnas, fihi manfaatun linnas, seperti menjual belikan segala sesuatu yang ada manfaatnya untuk orang lain, untuk manusia. Sunnah kita jual peci, siwak. Tidak ada yang jual siwak. Kaum muslimin sejuta-juta di Indonesia nggak ada yang jual siwak. Adanya hanya di Madinah. Masa kita umrah dulu baru beli siwak? Nah, ini sunnah berarti. Kalau ada yang jual siwak di situ bagus, silakan beli untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dipikirin jualannya rokok yang dijual. Ini kartu isi ulang game yang dijual, yang memudaratkan manusia. Maka tidak boleh seorang itu menjual pulsa kepada anak yang kalau ditahu anak itu dia gunakan untuk main game online. Jangan, karena merusak anak-anak, merusak generasi. Baik, yang ketiga hukumnya makruh, kal bai' ba'dal adzan al-awwal li salatil jum'ah. Makruh hukumnya jual beli seperti jual beli ketika azan yang pertama dalam salat Jumat. Makruh nih hukumnya makruh, bukan haram, makruh. Yang keempat mubahun, boleh hukumnya, wa huwal aslu fihi, itulah dasar hukumnya boleh. Yang kelima haram, bisa jadi haram tapi menjadi sah, haram tapi menjadi sah. Contohnya apa? Seperti jual beli ketika azan yang kedua ketika sholat Jumat. Azan kan 2 kali, azan yang asli yang kedua. Azan yang pertama itu makruh kata ulama, jual beli ketika azan Allahu Akbar, ini lagi jual gorengan, nah itu makruh dalam transaksi. Kalau ketika azan yang kedua yang itu asli di zaman Nabi dulu itu haram di situ, tapi sah jual belinya. Jadi ada namanya haram tapi sah. Itu banyak persoalannya dalam fikih. Baik. Dan bisa haram dan tidak sah sekaligus. Haram dan tidak sah sekaligus jual belinya. Idza ikhtalla syartun min syurutil bai', yakni apabila salah satu syarat dan rukun jual belinya tidak terpenuhi. Ini yang dikatakan haram mutlak dari semua sisi.
tidak sah jual belinya, hukumnya juga haram. Ini 5 hukum yang dijelaskan oleh ulama fikih. Rukun jual beli. Mukadimah dulu ya biar paham. Nanti soalnya kalau udah masuk tuh enggak ulang lagi tuh. Karena hadis itu untuk orang-orang yang sudah paham. Rukun jual beli 3 rukun yang kata ulama aqidan, 2 orang yang berakad, penjual pembeli. Harus ada itu. Maqudun alaih, yang dijual belikan, atau ats-tsaman wal musman, barang yang dijual belikan. Barang ataupun harganya. Harus ada ini. Kalau enggak ada mah tipu-tipu namanya. Nah, enggak ada modalnya atau barangnya ada. Ini yang banyak terjadi sekarang kan. Iklan di sosmed, jual barang. Dibuatkan gambar yang bagus. Kebetulan yang buka adalah orang yang baru kenal handphone. Dia pesen, dia beli, tentunya barangnya enggak datang. Ada yang pernah ngalamin enggak? Banyak ya kayaknya. Ya penipu tuh, naudzubillah min dzalik. Rukun yang ketiga sighah yaitu ijab dan qabul. Itu rukun tuh dimasukkan ke rukun oleh ulama. Ada sighahnya, ijab qabulnya. Seperti dia mengatakan bi'tuka hadzal kitab bi'asyarah. Saya jual kitab ini dengan harga 10.000. Kamu mengatakan kemudian qabiltu, saya terima. Ini harus ada dalam mazhab Syafi'i gitu. Tapi bahasanya tidak seformal itu. Ini yang penting bahasanya dipahami, itu jual beli itu sudah sah rukunnya. Beli misalnya kan di warung anak-anak beli gitu, beli. Ini uangnya, di barangnya itu cukup. Meskipun yang paling formal yang bilang yang menjual bilang saya terima gitu. Baik. Ada pertanyaan? Banyak kayaknya ini pertanyaan. Ya itu dulu beliau di belakang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaannya kita sebagai ahli ini kita tidak boleh demo. Nah, tapi jadi pertanyaan kok tidak ada yang datang ke sana untuk mengasih apakah kita yang diam ini berdosa? Orang yang diam itu tidak berdosa kecuali kalau diamnya ridho. Maksudnya dia diam tapi mendukung. Wah, saya dukung korupsi saja terus. Nah, ini dosa itu. Tapi kalau dia diam tidak mampu tapi hatinya la haula wala quwwata, semoga Allah balas dialah yang korupsi ini, saya tidak suka perbuatan ini. Itu yang dia mampu, dia masuk ke dalam kategori marra minkum munkaran falyughayyirhu, paling kecil dengan hati, dapat pahala dia itu. Tapi kalau untuk langsung itu berat, Pak. Berat. Jangankan ke sono ya, antum ke RT aja susah. Ya yang tinggi-tinggi ke RT aja itu liuk-liuk begini. Nah, apa yang ada di depan kita itu yang kita hadapi. Nah, terakhir, mumpung tidak angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh li'an ya, kemarin li'an ya. Sekarang ini kan yang namanya perempuan yang berusaha pada sebab. Nah, di saat kemarin saya sampaikan Ustaz itu kan banyak orang yang mengajukan ke pengadilan tapi tidak ditanggapi sampai 5 kali baru ditanggapi. Nah, sekarang ini kan perempuan melakukan fahisah kepada suami sekali, kemudian suami itu tidak kenalan, tidak apa, kemudian memberikan li'an kepada istri, apakah itu diperbolehkan? Kalau li'an itu tidak bisa sendiri, dia harus kedua belah pihak. Ada istri, ada suami, dihadapkan dua-duanya. Nggak bisa sendiri saya li'an kamu, nggak jatuh itu. Nggak bisa, harus ada saksi. Dan itu harus ada hakim yang melakukan itu. Solusinya kalau dia masih cinta sama istrinya, dia tahu istrinya fahisyah, naudzubillah min dzalik, tapi dia sayang. Aku terima dirimu apa adanya, kan begitu kan bahasa galaunya kan begitu.
Saya terima dirimu apa adanya. Ya sudah, pertahankan sambil banyak tahajud. Ya, kalau enggak ya sudah, saya cerai kamu, kita pisah ya sudah. Seperti itu. Jadi benar-benar bapak-bapak, perempuan itu ujian laki-laki. Nah, sudah Nabi sebutkan itu, perempuan itu benar-benar ujian laki-laki. Jadi sabar dengan perempuan. Baik, sampai di sini sudah, itu cukup dulu. Naktafi bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.